Baik, sekali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Jadi sebelum kita sudah bahas tentang if boolean, kemudian if tunggal, if majemuk. Nah, tetapi di if boolean kemarin ada beberapa yang masih belum kita bahas. Sebelumnya cuma sampai latih 2. Nah, latih 3 sudah saya berikan mandiri, jadi Anda bisa buat kalau misalkan bisa, kalau misalkan tidak, sekarang saya akan bahas secara review sedikit ya. Nah, sebelum saya melanjutkan ke latihan 3 ini, jadi saya review sedikit. Kalau if tunggal itu kan ada kondisi, kemudian ada jika benar, true-nya, jika false-nya. Ini yang if tunggal. Kemudian kalau if majemuk, sama ada kondisi juga, jika true. Nah, tapi kalau misalnya nanti ada kondisi yang lain, Anda bisa gunakan if lagi, kondisi 2, jika true, dan selanjutnya sampai kondisi yang terakhir nanti. Tetap sebanyak if-nya. Nah, yang lagi satu yang terakhir kita pelajari adalah if boolean. Jadi Anda gunakan if, kemudian nanti ada di satu kondisi ini ada 2 syarat. Misalkan ada n, kita gunakan syarat 1, kemudian ada syarat 2. Nah, kalau misalnya nanti ada syarat ketiga silahkan ditambahkan, kemudian baru true atau false-nya. Nah, ini review materi sebelumnya. Nah, sekarang di sini saya akan lanjutkan ke latih 3. Nah, di latih 3 ini kita mencari negara asal. Nah, kalau misalnya melihat sini kita menggunakan if majemuk. If majemuk di sini nanti ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 kondisi. Saya kita cukup gunakan 5 if. Nah, yang pertama jika negara kode turis ini sama dengan NE, ya, maka di sini Anda munculnya adalah Netherlands. Netherlands. Kemudian jika kode turis sama dengan USA, ya, maka di sini munculnya United States of America. Kemudian berikutnya, jika kode turis ini sama dengan CHI, maka kita isikan sesuai dengan soal ini, ya, People Republic of China. Of China. Kemudian berikutnya yang selanjutnya, jika kode turis sama dengan MAL, maka kita isikan Malaysia. Nah, kemudian yang berikutnya nomor 5, jika kode turis sama dengan F, France, kita isikan Prancis. Nah, sisanya otomatis yang if terakhir Singapura. Tetap sebanyak if-nya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 if. Nah, objek wisata sekarang kita sama juga menggunakan if majemuk. Masih ada 4 kondisi, berarti kita gunakan 3 if. Langsung saja. If yang pertama, jika kode paket turnya ini sama dengan SGG, maka otomatis adalah Pantai Senggigi. Kemudian jika paket tur sama dengan KLMT, maka otomatis munculnya adalah Gunung Kelimutu. Ya. Kemudian jika paket turnya ini sama dengan KT, maka Pantai Kute. Nah, sisanya otomatis langsung Pulau Komodo. Nah, kita menggunakan 3 if, jadi 3 tutupnya. Langsung masukkan. Berikutnya ada jenis wisata. Jenis wisata di sini berdasarkan dari paket turnya yang tadi. Jika SGG maupun KT, ingat ya, ini kita gunakan OR walaupun di sini tambahnya dan. Maksudnya adalah jika SGG maupun KT Anda gunakan siklus. Nah, silahkan sini. Jika karena kita pakai N, syarat yang pertama paket turnya ini sama dengan SGG. Nah, SGG. Kemudian syarat yang kedua paket turnya ini adalah KT. Keturnya adalah KT. Pakai OR ya, ingat di sini. Nah, jika ini memenuhi berarti di sini hasilnya adalah siklus. Kemudian kalau misalkan berikutnya jika kode paket turnya itu adalah KLMT, maka munculnya adalah hiking. Nah, sisanya otomatis adventure. Tetap sebenarnya if-nya 2.
Biaya pakai tur. Nah, kalau misalnya di sini biaya pakai tur sesuai dengan jenis wisatanya. Sehingga nanti Anda gunakan biasa ya IP tunggal, IP majemuk. Jika jenis wisata sama dengan Sea Cruise, ya, maka otomatis munculnya adalah 5.700.000. Kemudian jika jenis wisata sama dengan hiking, maka biayanya 2.250.000. Nah, sisanya 3.300.000. Ingat tanpa tanda baca. Nah, tetap sebanyak 2. Ya. Biaya tambahan ini adalah digunakan untuk yang menggunakan jasa guide. Ingat ya, menggunakan jasa guide. Di sini yang menggunakan jasa guide adalah yang berisi nama. Sehingga lebih gampang kita mengecek yang tidak isi nama, yaitu menggunakan strip. Jadi kalau misalkan saya rumuskan, jika nama guide ini adalah strip, nah jadi strip ini berarti kan tidak menggunakan guide. Anda silahkan otomatis dapatnya kosong. Nah, sekarang masalahnya jika dia menggunakan guide, ada 2 kondisi. Jika misalkan dari Bali, nah di sini jika Pantai Kuta ya, jika objek wisatanya sama dengan Pantai Kuta, maka otomatis biaya guide-nya itulah 250. Nah, selain itu jika dia di luar Bali otomatis 2 juta. Nah, tutup sebanyak IP-nya 2. Nah, ini untuk biaya tambahan. Untuk total bayar ini biasa ya, tinggal ditambahkan saja biaya paket tur ditambah biaya tambahan. Jadi ini ada kesulitan. Yang terakhir adalah bonus. Nah, kalau bonus ini nanti Anda perlu diperhatikan. Coba di sini kita telah sedikit. Untuk mendapatkan bonus, nanti munculnya kalau kita lihat hasil di bawah adalah exclusive watch, ethnic souvenir. Nah, di sini silahkan nanti kondisi itu dia dapat atau tidaknya berdasarkan 2 kondisi. Jadi yang pertama itu berdasarkan dia negara, yang kedua berdasarkan total bayar. Kedua ini harus terpenuhi sehingga nanti Anda gunakan N. Jadi berdasarkan negara, kemudian berikutnya adalah total bayar. Kalau misalkan dia dapat, otomatis akan muncul ethnic souvenir, exclusive watch, dan ethnic souvenir. Ya. Nah, coba sekarang kita berdasarkan negara. Negara yang diperbolehkan itu ada 2, ada Malaysia dan Singapura sini. Nah, salah satu saja dia memenuhi, sehingga di sini Anda gunakan OR jika Malaysia atau jika Singapura. Nah, jadi Anda gunakan IP-nya seperti ini bentuknya. Sama ini ya, iya maunya. Ini. Nah, di sini bonus langsung saya buat saja. Kan kita mau bikin online. Di sini yang pertama jika N. Nah, syarat yang pertama Anda isikan OR-nya. Yang pertama jika negaranya ini dari Malaysia, berarti di sini adalah negara asal sama dengan Malaysia. Kemudian syarat kedua negara asalnya ini sama dengan Singapura. Nah, kemudian untuk yang berikutnya total bayar itu total biaya harus lebih dari di sini 5 juta. Sehingga di sini Anda masukkan total biaya ini lebih dari 5 juta. Nah, ini tadi tutup OR-nya, ini tutup N-nya. Jika memenuhi syarat akan muncul nanti exclusive watch. Kemudian di sini ada ethnic souvenir. Kemudian jika dia tidak memenuhi, otomatis dia munculnya kosong. Ya. Nah, sini maksudnya kosong, kita coba copy ke bawah. Nah, jadi yang dapat cuma dari yang Malaysia atau Singapura yang totalnya di atas 5 juta. Nah, ini untuk yang latih 3. Nanti silahkan dicocokkan dengan hasilnya di bawah. Kemudian yang terakhir adalah e-format. Tujuan dari e-format ini adalah untuk memformat otomatis nilai sel atau tabel itu sesuai dengan nilai atau isi dari sel itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita langsung ke soal saja. Nilai teori dan nilai praktek. Jadi kita format sekarang nilai teori dan nilai praktek. Di bawah 60 otomatis warnanya merah. Nah, kalau misalnya kita lihat sini kan ini harusnya warna merah, ini warna merah, ini warna merah, dan seterusnya. Ini di bawah 60. Kita tidak mungkin melakukan ini langsung satu persatu. Jadi kita gunakan sini adalah rumus. Ada namanya conditional formatting. Ya. Silahkan diblok saja, kemudian cari di home ada conditional formatting. Silahkan tambahkan rule baru atau aturan baru apa yang kita ingin lakukan
apa yang ingin kita format terhadap nilai dari sel yang kita block ini. Silahkan pilih new rule, kemudian pilih yang nomor 2 dari isi dari selnya. Nah, di sebelah sini ada beberapa, ada cell value, ada specific text, ada date occurring, ada blank, no blank, dan seterusnya. Kalau cell value itu berarti untuk yang khusus angka, ya. Jadi kita memformat angka, kita gunakan cell value. Kalau specific text khusus untuk karakter. Kalau date occurring berarti untuk tanggal, ya. Kalau blank berarti dia kosong. Kosong itu maksudnya tidak isi apa-apa, ya, bukan berarti isi nol di sini. Dan kalau no blank berarti tidak kosong atau berisi. Kalau error nanti kalau misalnya ada rumus error kita bisa format. Nah, kalau no error berarti yang tidak error. Nah, kita lanjut di sini karena kita memformat angka berarti Anda gunakan cell value. Kemudian di sini ada between. Kalau between berarti nanti di antara. Kalau not between berarti tidak di antara, berarti di luar ini. Kalau equal to berarti sama dengan, not equal to tidak sama dengan, sudah kita pelajari sebelumnya. Greater than berarti lebih besar, less than lebih kecil, greater than or equal to berarti lebih besar sama dengan. Ini berarti yang terakhir lebih kecil sama dengan. Nah, di soalnya itu di bawah 60 berarti less than, di sini Anda isikan 60. Nah, less than 60. Kemudian jika memenuhi kondisi ini, apa yang dilakukan Anda silahkan atur di format. Di format ini silahkan diatur, kemudian di sini di fill-nya. Nah, di sini kalau kita lihat kan fontnya yang diatur. Kita berarti ngaturnya di font di sini. Nah, silahkan masukkan warna merah. Oke. Jadi kalau saya tampilkan seperti ini. Nah, langkah yang berikutnya sama juga untuk yang biru juga sama. Silahkan pilih conditional formatting, silahkan pilih new rule, format on dan seterusnya. Cell value berarti sekarang less than-nya Anda ganti dengan 80. 80 ini warnanya biru. Nah, warnanya biru. Di sini berarti color-nya ganti warna biru. Nah, kalau misalnya saya sudah, silahkan di OK. Nah, kalau misalnya Anda perhatikan di sini, yang di bawah 60 otomatis juga diwarnai biru. Kenapa? Karena nilai 54 ini misalkan dia di bawah 80, otomatis dia akan mengutamakan yang di sini. Supaya yang diutamakan adalah warna merah, berarti Anda harus geser rule yang 60 harus ke paling atas. Nah, caranya silahkan nanti ada di conditional formatting, cari yang manage rules. Jadi kalau new rule katanya buat baru, kalau manage rule silahkan nanti di mengatur, mengedit, menghapus atau menambah rule baru bisa menggunakan manage rule ini. Yang saya bilang tadi silahkan warna merah Anda pindahkan ke atas. Biar ini yang diutamakan, ya. Ini diutamakan dulu, kalau misalnya tidak memenuhi baru yang di bawahnya. Kalau misalnya tadi kan 80 yang di atas, sehingga nanti otomatis yang 52 ini diformat warna biru. Ya, kalau sudah silahkan OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau yang keterangan hampir sama dengan yang tadi, conditional formatting, new rule. Nah, kalau yang tadi kita gunakan adalah cell value, Anda gunakan specific text. Nah, specific text di sini Anda pilih ada containing, not containing, beginning with, end with. Kalau misalnya nanti Anda ingin mencari containing, berarti dia harus sama persis. Nah, kalau beginning with berarti diawali dengan kata apa atau diakhiri dengan kata apa di sini. Jadi kita cari containing, masukkan di sini yang ulang. Nah, tanpa tanda petik ya, di sini ulang. Nah, silahkan di format warnanya adalah merah sama. Nanti tidak usah terfokus dengan warna merah atau yang lain. Nanti silahkan dikondisikan dengan keperluannya. Maunya misalkan backgroundnya merah, silahkan di sini. Misal saya warna merah, backgroundnya adalah kuning misalkan di sini. Kalau sudah OK. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti Anda silahkan lakukan juga langkah yang sama untuk yang soal nomor 2. Jadi saya contohkan cuma satu soal saja. Silahkan nanti dikerjakan sampai yang ini. Nah, sehingga nanti yang dikumpul adalah latih 3 ini sama if formatnya. Nah, kalau misalnya nanti ada yang tanya, silahkan komentar di bawah atau koordinasi di grup ya. Sampai jumpa.